Sebelumnya di bagian pertama. Selangkah lagi, PT Sumber Permata Sipora SPS beroperasi di hutan Pulau Sipora, salah satu gugusan pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Perusahaan telah memperoleh persetujuan komitmen 2023 lalu untuk bisa mengurus dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Jika ini disetujui, perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH bakal dikeluarkan untuk perusahaan beroperasi di atas lahan seluas 20.700 hektar lebih. Itu hampir sepertiga Pulau Sipora. Dan bila ini terjadi, ancaman lah buat masyarakat. Kayak mana ya? Sedih lah. Peperangan nanti yang terjadi mempertahankan ini. Martalina, warga desa Saurenuk khawatir kehadiran perusahaan bukan saja mengancam sumber penghidupan mereka, tetapi juga bikin banjir jadi semakin parah di masa mendatang sebab hutan digunduli. Nanti turun hujan ke ladang mama, nanti digusurnya banjirnya itu ludes lah ladang mama jadinya. PT SPS sudah mengincar hutan Sipora sejak 2016. Bagaimana perusahaan bisa melenggang hingga sejauh ini? Direktur Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat, Wengki Purwanto. Itu disetting gitu. Jadi untuk mengakali kebijakan yang sudah menjaga pulau, mereka akali dengan saling berbalas pantun, berbalas surat gitu. Nah, ini yang kemudian jadi celah. Dan argumentasi itu yang digunakan di level daerah kan. Walhi Sumatera Barat bersama koalisi masyarakat lain menemukan banyak kejanggalan. Gitu. Jadi ini sebenarnya modus operandinya begitu, bermain di administratif gitu. Dan itu kan proses sangat cepat gitu ya. Kamu mendengarkan saga Ancaman Ekosida di Pulau Sipora, bagian kedua. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Haji Bahrial, nama yang tidak asing bagi penduduk Mentawai. Meski wajahnya hampir tak pernah muncul di depan publik, semua orang tahu dia adalah pengusaha kaya raya. Punya beberapa perusahaan tambang, kayu, hingga minyak dan gas. Di Sipora, nama Bahrial jadi sorotan. Sebab perusahaan miliknya PT Sumber Permata Sipora sedang dalam daftar tunggu untuk bisa beraktivitas di hutan pulau itu jika AMDAL-nya disetujui. Setidaknya, ada 7 kelompok masyarakat adat yang menentang rencana Bahrial, sebab menurut mereka, hilangnya hutan sama dengan hilangnya jati diri masyarakat di tanah Sikerei. Bahrial bergeming. Saya Pak Haji Bahrial, saya siap ikut diwawancara. Bapak tanya aja saya sekarang, Pak. Dia membantah perusahaannya akan membabat habis hutan di Sipora. Pembabatan hutan, Pak. Kalau pembabatan hutan itu berarti land clearing, Pak. Menanam kebun tuh, Pak. Di situ tidak ada, Pak, izin perkebunan. Kita tuh tebang pilih, Pak. Dan melakukan jenis usaha yang lain, Pak. Ada pariwisata, ada apa gitu, Pak. Jadi ada berbagai jenis usaha yang kita lakukan. Tapi mereka tuh rekayasa. PT Sumber Permata Sipora merupakan anak usaha dari Padang Mulia Group yang juga dimiliki Bahrial. Penerima manfaat akhirnya adalah Garibaldi Thohir, kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir. Bahrial mengklaim telah mengambil alih grup usaha itu dari Garibaldi sejak 2022. Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada hubungan kepada. Memang dia pemilik awal dulu, Pak. Tapi karena tambang yang nggak besar, cuma kecil, jadi dia di saya dekati dia, saya take over gitu, Pak. Jadi memang ada Padang Mulia ini, Pak Garibaldi Thohir ini memang ada di Padang Mulia dulu, Pak. Sebelum saya take over. Sekarang sudah saya, Pak. Nggak ada lagi dia, Pak, di dalam. Padang Mulia Group punya usaha lain di bidang batu bara lewat PT Padang Mulia. Dan bidang minyak gas, PT Alam Jaya Makmur Sejahtera. Di sektor kehutanan, Bahrial juga punya usaha penebangan kayu di Pulau Pagai Selatan dan Pagai Utara, Kepulauan Mentawai,
yakni PT Minas Pagai Lumber, menguasai lahan seluas 78.000 hektar. Sementara di Pulau Sipora, Bahrial hadir lewat PT SPS, Sumber Permata Sipora. Dia tahu rencananya itu mendapat penolakan. Aktivitas perusahaannya disebut berpotensi menambah kerentanan Pulau Sipora dari bencana, tetapi Bahrial tak ambil pusing. Nah, sekarang sedang baru menyusun AMDAL aja udah ribut. Ya Pak, ini banjir lah, itu banjir lah. Iya, kalau banjir kan sekarang SPS aja belum masuk banjir Pak. Itu unsur banjir kita nggak tahu dari mana Pak. Tapi sudah merembes ke saya kan. Itu makanya saya lucu juga Pak itu. Dia mengklaim sudah memperhitungkan soal dampak lingkungan yang mungkin terjadi, termasuk ancaman banjir. Wah, itu kita kan punya tim AMDAL nih Pak. Bagaimana soal lingkungan ekonominya, lingkungan sosialnya, lingkungan banjirnya, semua lingkungan Pak ditinjau Pak. Itu bukan kita yang buat Pak. Itu semua kan para dosen-dosen yang direkrut oleh akademik Pak. Lebih jauh, Bahrial yakin perusahaannya bakal beroperasi sesuai rencana. Oh ya Pak ya, kalau masalah penolakan itu kan ada unsur-unsur yang di belakangnya Pak, yang menamai LSM gitu Pak ya. Tapi kalau masalah dukungan masyarakat kita punya, dukungan bupati kita punya, sebenarnya kalau waktu mengurus ke pusat kita cuma perlu rekomendasi gubernur Pak secara teknis gitu. Soal dukungan bupati seperti yang diklaim Bahrial tak sepenuhnya salah. Ketika dikonfirmasi, Bupati Mentawai Rinto Wardana bilang begini. Mungkin saya akan berbeda sikap dengan teman-teman aktivis kalau PT SPS membangun sawmill. Tapi kalau SPS tidak membangun sawmill, saya akan ada di garda terdepan untuk melakukan penolakan bersama dengan teman-teman. Tapi kalau SPS membangun sawmill, saya juga akan ada di garda terdepan membela si Haji Bakrial. Tetapi kata Bupati Rinto, Bahrial tak mau menyediakan sawmill. Itu berbeda dengan pengakuan Bahrial. Dan perusahaan menyanggupi ya Pak? Sudah saya bikin juga surat menyanggupi sama dia. Sudah ada sama dia. Sementara soal kajian lingkungan yang kata Bahrial bakal mengatasi potensi dampak dari aktivitas usahanya justru problematis dalam proses penyusunan. Direktur Walhi Sumatera Barat, Wengki Purwanto. Nggak bisa untuk eksploitasi, apalagi dalam kajian lingkungan hidupnya, AMDAL-nya gitu ya. Karena kalau kita kaji secara kepentingan lingkungan hidup strategisnya, atau rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan aspek dia itu sebagai pulau kecil, maka sebenarnya nggak ada bisa AMDAL-nya dibahas gitu. Pada 22 Mei 2025, Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat menggelar rapat Komisi Penilai AMDAL untuk mendengarkan masukan publik. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat untuk menyampaikan keberatan. Kehadiran PT SPS dinilai bakal mengancam ruang hidup sekitar 24.000 jiwa lebih penduduk di Sipora. Bukan cuma itu, hadirnya perusahaan juga berpotensi merusak sumber-sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada hutan dan daerah aliran sungai. Dokumen AMDAL bahkan luput memasukkan kajian potensi bencana. Padahal, Sipora rawan gempa, tsunami, banjir dan longsor, dengan 29 kejadian bencana di 2024. Artinya apa? Ketika ini tetap dilanjutkan, maka itu bisa dipastikan akan terjadi perusakan lingkungan hidup dalam skala yang luas, itu yang kemudian kita sebut dia akan menjelma menjadi praktek ekosida gitu. Koalisi menyebut sebanyak 8 desa rentan terdampak, termasuk Saurenuk. Desa-desa itu dilalui 17 daerah aliran sungai. Maka, jika pohon-pohon dalam hutan ditebang, kalau sekarang itu kan Pulau Sipora itu hujan sedikit kan udah banjir. Artinya apa? Daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Pulau Sipora itu sudah semakin tidak baik ya, sudah semakin menurun begitu. Nah, apalagi kalau dibebani gitu izin eksploitasi kayu, hutan sebagai penyeimbang dan menata air itu kemudian dieksploitasi gitu. Maka bisa dibayangkan bahwa bencana banjir longsor di Pulau Sipora itu dia akan berkali-kali lipat. Koalisi juga banyak menemukan kejanggalan lain. Mulai dari ketidakcocokan klasifikasi bidang usaha yang tercantum dengan yang dimohonkan pada persetujuan lingkungan, wilayah studi yang tidak mencakup seluruh area terdampak,
hingga temuan penggunaan data dari lokasi yang bukan objek rencana usaha. Proses penyusunan AMDAL juga dinilai buruk dalam hal partisipasi bermakna masyarakat lokal. Bahkan ditengarai penuh skandal. Termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat. Berdasarkan penelusuran, sebagian orang merasa nama mereka dicatut sebagai pemilik hak ulayat yang menyetujui rencana usaha PT SPS. Afridianda Tasilipet, Ketua Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Mentawai. Karena yang kita lihat, yang baru-baru surat yang beredar itu dari masyarakat, banyak yang menyatakan bahwasanya kebersediaan mereka untuk menyerahkan wilayah adat mereka ini ke PT SPS. Tapi dari kontur tulisannya hampir sama semua. Yang kita lihat dari situ, dugaan pemalsuan. Maka saya sampaikan ke komunitas, karena kita juga akan melakukan pemetaan di satu komunitas yang belum kita petakan, dan salah satu anggota komunitasnya masuk di dalam surat yang kita duga pemalsuan itu. Haji Bahrial membantah soal ini. Ya pemilik ulayat lah, pemilik lahan lah Pak. Jadi yang pemilik lahannya itu sendiri membuat dukungan ke kita Pak. Tapi kalau ada pemalsuan Pak, silahkan aja Pak, lapor ke aparat penegak hukum Pak. Yang juga memprihatinkan, rencana masuknya PT SPS memengaruhi kerukunan hidup masyarakat di Sipora. Di tengah menguatnya penolakan terhadap aktivitas perusahaan, hadir pula kelompok masyarakat yang mendukung. Dan perlu saya sampaikan karena saya salah satu adalah pendukung PT SPS masuknya ke Sipora. Pegaul Samaloisa, warga Desa Mara, merasa yakin kehadiran perusahaan bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Selain dua itu, di dampaknya kepada masyarakat adalah peningkatan ekonomi, salah satunya bangun jalan antara desa ke kecamatan, antara desa ke hutan. Itu salah satu untuk memudahkan masyarakat berladang. Dia juga yakin kesejahteraan warga akan meningkat. Dalam bayangannya, ini manfaat yang bakal diterima warga dengan kehadiran PT SPS. Di sisi lain adalah beasiswa, kemudian dana sosial. Salah satu untuk pembangunan masjid, kemudian gereja, dan lain sebagainya. Itu perlu kami pahami dan setujui. Maka, Pegaul Samaloisa ikut menolak usulan penetapan hutan adat Uma Sibagau di Desa Mara. Pada akhir Juli 2025, sebagian orang yang mengatasnamakan masyarakat adat dan pemilik tanah ulayat di Sipora meminta Kementerian Kehutanan membatalkan pengajuan usulan hutan adat Uma Sibagau di Desa Mara. Surat itu juga melampirkan foto rapat dan beberapa orang yang tengah menandatangani dokumen. Dalam foto, tampak kuasa direktur perusahaan PT SPS, Daud Sababalat. Namun, dia membantah jika itu dikaitkan sebagai upaya pengerahan dukungan masyarakat kepada perusahaan. Hutan Uma Sibagau dan Sakerebu Mailepet sudah mendapat surat keputusan atau SK dari Bupati Mentawai sebagai hutan adat, tinggal disetujui Kementerian Kehutanan. Dua hutan adat itu diketahui masuk dalam lahan konsesi PT SPS. Koalisi masyarakat sipil menduga ada upaya agar hutan adat dibuang dari lahan konsesi perusahaan. Namun Kepala Subdirektorat Penetapan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal di KLHK, Prasnugroho memastikan verifikasi usulan hutan adat itu akan tetap berjalan meski wilayah itu masuk dalam areal konsesi perusahaan. Saya menemui Nulker Sababalat di rumah Uma Saurenuk. Rumah Uma merupakan tempat pertemuan adat masyarakat di wilayah itu. Nulker adalah keturunan ke-11 dari nenek moyang yang datang ke Sipora. Polemik yang terjadi di tengah masyarakat Sipora mengusik pikirannya. Cuman masalahnya sekarang komentarnya ini kan adalah lagi melenceng. Orang-orang yang menyetujui ini, memplot-plot ini kan siapa ini orang-orang ini? Mengatasnamakan kelompok. Oh iya, akhirnya kita kan terganggu, akhirnya pro kontra. Padahal kita masih hubungan saudara. Lantaran tak mendukung kehadiran PT SPS di Sipora, dia juga sempat diancam. Adalah yang meneror saya, adalah yang bilang begini, gimana lah. Iya, hati-hati kau. Penjara kan gitu, intimidasi. Jadi kalau duit ini kan sesaat, tetapi hubungan darah tidak akan pernah berakhir. Menurut Nulker, tak ada yang ia langgar sebab bersikukuh
pada pendiriannya itu. Mereka melakukan penebangan pohon, mereka melanggar seluruh kearifan lokal di hutan adat. Ini penduduk asli di sini secara kearifan lokalnya menunjukkan tidak mengakui itu. Sudah enggak mengakui namanya itu, sudah enggak menghargai dan menghormati. Bagi Nulker, kehadiran perusahaanlah yang justru mengancam tatanan sosial masyarakat. Sebab menghilangkan hutan berarti merusak keterikatan satu dengan yang lain. Nah, jika ini dirusak, maka kami bilang ini sudah penghabisan atau memusnahkan. Ada upaya keberlanjutan masyarakat adat ini ke depan itu diputus oleh kebijakan untuk menghadirkan investasi. Kami bukan menolak pembangunan sebetulnya. Di situ ada sumber-sumbernya. Kalau masyarakat adat Mentawai itu identik dengan hutan, nah bagaimana mereka untuk menjaganya? Afridianda Tasilipet, Ketua Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Mentawai. Ada kearifan lokal untuk mengolah, ya seperti itulah pengolahannya. Masyarakat adat itu bisa melihat, mereka punya hutan, mereka punya kebutuhan akan hutan, kami punya kayu, dan kayu yang mana yang layak untuk mereka ambil. Mereka mau bikin rumah, mau bikin sampan, mereka ada melihat kayu yang seperti ini layak untuk kita ambil. Sebelum mereka potong, ada ritual yang mereka mau lakukan. Satu pohon yang ditumbang bisa saja untuk penggantinya 5 pohon yang akan mereka tanam sebagai yang menjaga ekosistemnya itu nanti. Alekam si kuku dusene tak masih pakai pulang gajat mui gewa mailek tatat puri murat mai kalai kai mone. Hadirnya PT SPS dinilai sebagai upaya sistematis yang memaksa masyarakat adat keluar dari ruang hidupnya. Dengan begitu, ruang yang menjadi identitas masyarakat adat tak lagi melekat. Praktik-praktik seperti ini juga ditemui di kawasan lain. Antropolog Tarida Hernawati. Ketika konsep-konsep eksploitasi ini dilakukan oleh siapa saja, walaupun tidak hanya PT SPS gitu ya, siapa saja ya, konsep-konsep pengelolaan eksploitasi gitu dan pengingkaran hak dan ruang hidup orang Mentawai itu, saya rasa itu bisa menuju ke sana gitu. Tarida bertahun-tahun meneliti kebudayaan Mentawai. Kata dia, hutan bukan sekadar tegakan pohon dan penyeimbang ekosistem di Mentawai. Dia punya arti lebih bagi masyarakat yang mendiami pulau itu. Segala hal yang ada di dalamnya, jadi itu identitas gitu, identitas bagi mereka ketika mereka bicara bahwa mereka adalah suku, satu klan gitu, misalnya sama Loisa dan yang lain-lain, maka tanah dan hutan itu udah identitas otomatis melekat dalam diri mereka gitu. Hilangnya hutan Sipora bisa berdampak fatal, bahkan bisa mengarah pada etnosida. Konsep-konsep ini tidak bisa lagi dikembangkan, mereka tidak punya ruang lagi karena tanah lahan sudah dieksploitasi, sudah dialihkan kepada perusahaan, maka ekspresi mereka sebagai sebuah entitas itu, sebagai identitas suatu suku bangsa itu nggak bisa dikembangkan lagi gitu. Mereka akan kehilangan jati diri mereka sebagai orang Mentawai dan itu sudah diuji coba gitu. Ketika saya berpamitan kepada Nulker untuk kembali ke Jakarta, ada ayah dan ibunya di rumah. Sebelum motor yang membawa saya melaju, Nulker memelas meminta maaf pada orang tuanya. Maaf, karena kurang memerhatikan bapak dan mama di rumah. Begitu lirihnya. Sejak ada kabar soal rencana aktivitas PT SPS, Nulker jadi semakin sibuk. Dia hilir mudik ke sana kemari bersama masyarakat untuk mempertahankan hutan adat mereka. Bagi Nulker dan masyarakat Mentawai pada umumnya, merawat tanah leluhur adalah tugas mulia. Itu satu nilainya. Kalau kami biarlah kami miskin, pandangan orang. Tapi hubungan keluarga kami jangan sampai dibuat retak gara-gara orang luar. Sipora adalah rumah yang harus dijaga. Tapi yang kami inginkan, satu statement saya, dengan potensi alam ini, datanglah, berdayakanlah kami. Nah, latih, kemudian fasilitasi kami dengan peralatan. Dari manual menjadi tenaga mesin misalnya. Ini kan sisi lain kita saling menguntungkan, tidak merusak peranata-peranata. Jangan rusak, jangan merusak hutan.
Kalimat Nulker Sababalat terus terngiang sepanjang perjalanan saya kembali ke Jakarta. Kami ini dibesarkan dari hutan. Demikian Saga KBR. Liputan ini merupakan program kolaborasi media yang didukung oleh Depati Project.